Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cindy Purniawati. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Soso. Di video ini saya akan membahas tentang ruaya pada ikan. Ruaya adalah perpindahan ikan dari suatu tempat ke tempat lain untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan mencari makan. Ruaya merupakan bagian penting dari daun hidup ikan. Tujuan ruaya peminjahannya itu ikan bermigrasi untuk berkembang biak. Ruaya mencari makan, yaitu ikan bermigrasi untuk mencari sumber makanan baru. Ruaya menghindari dari lingkungan yang kurang baik, yaitu ikan bermigrasi untuk menghindari kelangkaan makanan. Contoh ruaya ikan. Ikan salmon merupakan ruaya untuk kembali ke perairan tawar tempat mereka menetas. Belut Amerika dan Eropa melakukan migrasi terpanjang. Dampak ruaya ikan. Ruaya memerlukan banyak energi. Setelah melakukan ruaya, indukan ikan tidak memiliki energi yang cukup untuk berenang kembali ke laut. Tidak jarang setelah melakukan ruaya, indukan akan mati lemas. Pentingnya studi ruaya ikan. Studi mengenai ruaya ikan merupakan hal yang fundamental untuk dunia perikanan. Dengan mengetahui lingkaran ruaya ikan, kita dapat menentukan habitat dengan kondisi yang sesuai bagi keberlangsungan suatu tahapan kehidupan ikan. Ruaya peminjahan adalah perjalanan yang dilakukan ikan dewasa untuk kembali ke tempat peminjahan. Ruaya peminjahan dilakukan untuk kepentingan berkembang ikan. Mengapa ikan melakukan ruaya? Nah, di sini ada gambar ruaya peminjahan. Yang pertama itu gambarnya mencari makan. Yang kedua itu kawin. Dan ketiga itu menemukan habitat yang sesuai untuk kelangsungan hidupnya. Jenis-jenis ruaya. Catadromus yaitu ruaya ikan dari perairan tawar ke perairan laut. Yang kedua Anadromous yaitu ruaya ikan dari perairan laut ke perairan tawar. Contoh ikan yang melakukan ruaya, sidat ikan yang sebagian besar hidupnya di air tawar, tetapi bermigrasi ke laut untuk berkembang biak. Ikan salmon, ikan yang sebagian besar masa hidupnya di laut, tetapi kembali ke perairan tawar untuk memijah. Ikan belida, baung, tapa, tilan, dan lais. Di sini ada contoh gambar. Yang pertama ikan sidat, yang kedua ikan belida, yang ketiga ikan salmon. Persiapan ruaya. Ikan yang beruaya harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan nilai salinitas di suatu perairan. Ruaya dapat memerlukan banyak energi, sehingga tidak jarang ikan tidak memiliki energi yang cukup untuk berenang kembali ke laut setelah melakukan ruaya. Ruaya ke daerah pembesaran adalah salah satu aktivitas ikan yang merupakan bagian dari daur hidupnya. Ruaya ikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya ruaya pemijahan, ruaya mencari makan, dan ruaya menghindari lingkungan yang kurang baik. Penjelasan. Ruaya pemijahan adalah aktivitas ikan untuk melakukan pemijahan. 2. Ruaya mencari makan adalah aktivitas ikan untuk mencari sumber makanan baru. Yang ketiga, ruaya menghindari lingkungan yang kurang baik adalah aktivitas ikan untuk menghindari lingkungan tidak kondusif. Ruaya ke daerah pembesaran. Migrasi ikan adalah perpindahan ikan dari suatu tempat ke tempat lain. Migrasi ikan dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya mencari sumber makanan baru, menghindari kelangkaan makanan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin, menghindari overpopulasi. Jenis-jenis ruaya ikan. Catadromus, ikan yang berasal dari perairan tawar ke perairan laut. Yang kedua, Anadromous, ikan yang dimulai dari perairan laut ke perairan tawar. Ruaya pengungsian. Ruaya pengungsian adalah salah satu jenis ruaya ikan yang dilakukan untuk menghindari lingkungan yang tidak baik. Ruaya merupakan aktivitas penting bagi ikan yang merupakan bagian dari daun hidupnya. Ikan melakukan ruaya sebagai upaya untuk menjauh dari kondisi yang tidak mendukung untuk hidup di suatu perairan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya pH, kurangnya oksigen, suhu yang tidak normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ikan, yang pertama itu suhu. Turun naiknya suhu dan perubahan geografis termasuk faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Suhu akan mempengaruhi proses metabolisme yang ikan, sedangkan gerakan tubuh berfungsi sebagai stimulus saraf. Yang kedua itu salinitas. Salinitas merupakan tingkat kandungan garam dalam air laut, danau, dan sungai. Ikan cenderung memilih medium dengan salinitas yang lebih sesuai dengan tekanan osmotik pada tumbuh mereka.
Diketahui perubahan salinitas akan memicu ikan untuk melakukan migrasi ke tempat dengan kadar salinitas yang sesuai dengan tekanan di tubuhnya. Yang ketiga, kematangan gonad. Salah satu faktor yang mempengaruhi ikan melalui migrasi adalah kematangan gonad. 4. Renang. Aktivitas renang ikan ternyata meningkat pada malam hari. Kebanyakan ikan bertulang rawan dan bertulang keras lebih aktif berenang pada malam hari. Kebiasaan ini juga termasuk sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Yang kelima itu intensitas cahaya. Intensitas cahaya juga sangat mempengaruhi pola penyebaran ikan, jenis ikan, hingga suhu dan tingkat kekeruhan perairan. Ikan memiliki kecenderungan membantu kelompok kecil pada siang hari dan menyebar pada malam hari. Nah, sekarang sudah tahu ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Sekian dari penjelasan saya. Saya harap semoga dari apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya.